Ini judulnya dari Modern Stuff It Will Be Fun to Make Folding iPhone. Jadi di Cina ya, ini jadi China based the Aesthetic of Science and Technology (AST) claim that they are already built and folding iPhone through very heavy modification. Jadi kalau misalkan kita lihat memang dari gambarnya, coba Bapak. Nah ini kita lihat dari gambarnya memang ini cukup menarik ya. Jadi ini ngerubah hampir semua isi dari si iPhone-nya. Cuman dari si engineer-nya bilang mereka ini ngerubah bukan cuman dari tampilan luar ya. Tampilan luar, jadi sampai ke part-partnya pun diganti. Ini jadi kombinasi antara iPhone X atau iPhone 10 dengan beberapa komponen dari Motorola Razr. Ya betul. Dan ini juga mereka untuk beberapa partnya itu ngegunain 3D printer yang mereka build sendiri. Dan memang dari si iPhone X-nya ini mereka cuma ngambil si notch-nya aja mungkin ya. Karena si screen-nya mereka dirubah dengan foldable glass gitu. Dan mereka juga nge-jailbreak si software ya, buat software-nya, betul, buat biar bisa jadi si split screen. Ini sebenarnya tolong. Heavy modification banget ya. Iya benar-benar karena ya ini sebenarnya ada yang bilang ya ini sama aja kayak iPhone dikawinin sama Galaxy Z Flip punya anak tuh ini gitu. Dan semua modifikasi ini jadinya ngekompromi beberapa hal juga karena dari baterainya yang mereka harus kurangin ukurannya dan juga mereka kehilangan si wireless charging. Ini sebenarnya memang bukan official ya, teman-teman jangan kira saja ya. Ini jangan kira ini sebuah official dari iPhone, enggak, cuman ini unofficial dan memang dari beberapa orang juga ngerasa ini skeptis juga ngapain dia ngelakuin hal kayak gini karena nggak banyak hal yang menguntungkan juga maksudnya buat para user iPhone karena udah jelas ini bakal ngilangin beberapa komponen yang memang dari keunggulan dari keunggulannya ya. Kayak katanya juga ngilangin si water resistnya juga ya. Betul, karena memang akhirnya dengan modifikasi ini ya banyak hal yang dihilangin. Yang tadi water resistant dan juga beberapa durability-nya ya mungkin klaim IP7-nya juga jadi nggak ada. Terus apalagi ini tadi katanya including speakernya cuma satu juga katanya. Iya betul, speakernya cuma satu dan mereka juga harus nge-rearrange key internalnya dan mungkin tapi ada rumor juga katanya Apple have suggested that Apple may introduce a harness to goodness folding iPhone as soon as 2023. Ini ngapain ya? Ini sebenarnya ngapain mengambil pasar Samsung. Maksudnya kan Z Flip sama yang Fold itu udah punya pasar sendiri sekarang kan, maksudnya eksekutif apa segala macam pakai begituan gitu. Ya dan nggak ada yang ngalahin dari Motorola dan Samsung ya untuk saat ini ya. Betul. Untuk Fold ya karena cuma dua brand itu yang punya. Xiaomi udah pada bikin juga. Oh Xiaomi udah punya. Ya. Pun Samsung sendiri yang di depan maksudnya masih banyak kekurangannya, maksudnya banyak kita banyak lah lihat berita-berita kalau misalkan yang Fold beberapa tahun kemudian screen-nya rusak apa segala macam gitu. Si Z Fold sih yang saya sering lihat tuh di tengahnya udah kelihatan ngebekas betul. Karena flexible screen itu resikonya dibanding kita dengan sekarang gitu glass gitu ya. Ya dari gambar lebih bagus, dari beberapa sisi juga angle bakal lebih bagus karena kalau folding itu dari mencetnya aja udah susah. Ngalamin kok saya maksudnya yang layar sampai ke pinggir bener Samsung kan ya dari S8 kan itu. Udah belok kan. Udah belok. Samsung 8 udah belok. Udah kemana kemana kayak gitu. Dulu biasanya kalau yang belok-belok suka bawa galon. Itu internal. Belok-belok tapi bisa bawa galon satu tangan. Belok bisa bawa galon satu tangan, sini bawa roda. Rodanya nggak dipakai, useless roda. Mungkin tadi pertanyaan dari Masnya ini kan buat apa sih? Apa sih yang mau dibuktiin dari ini? Mungkin ngebuktiinnya bukan dari sisi iPhone atau Samsungnya. Benar cuman ngebuktiin kalau misalkan di Cina itu bisa dibuat. Bener. Semua hal bisa dibuat gitu. Bisa dibuat. Ya itu orang-orangnya kreatif juga ya. Dan juga mungkin teknologinya juga ada semua. Ini juga kan disebutin kalau misalkan si Moders ini ngebuat si part-partnya itu dari 3D
printingnya sendiri gitu. Betul. Ya memang dengan adanya 3D printing semua orang bisa bikin bikin apapun. Apapun gitu. Kalau misalkan kalian mau bikin fan VGA sendiri pun bisa. Mau bikin cover backlit si VGA sendiri bisa. Semua ya itulah. Dengan adanya 3D ini kan semua orang bisa berkarya langsung gitu. Ya itulah mungkin buat berita kita terakhir ini. Cuman di November ini sebenarnya ada beberapa hal yang kita worth to mention juga ya. Ada God of War yang baru rilis di 9 November kemarin. Dan beserta package-nya ya, yang seru itu ya. Betul. Dan itu akhirnya rilis dan itu masih eksklusif di PS5, bahkan PS4 pun nggak bisa. Ya, sampai sekarang aja God of War 2 baru beberapa tahun lalu kan bisa kita mainin God of War 2. God of War 3. Oh, sorry ya, God of War 3. Baru bisa kita mainin di ini PC. Baru kemarin dan akhirnya memang sebenarnya itu kayaknya strategi PlayStation juga, Sony juga buat ya udah gua God of War gitu. Gua nih rilis di PC biar semua orang tertarik buat akhirnya nanti bundlingnya beli di PC, di konsol, beli konsol di PS-nya gitu. Itulah. Dan mungkin kita menarik ya karena si God of War ini sequelnya cukup lumayan sukses dan story-nya memang bagus. Ya, story-nya bagus banget. Betul, dan akhirnya Atreus sudah makin dewasa, udah akhir balik mungkin udah sekarang ya. Udah bisa bantu-bantu. Betul. Dari sebelumnya cuman panah-panah doang, mungkin sekarang udah banyak kebisaannya. Sekarang udah disunat juga mungkin udah hitan ya. Sirkumsisi bisa jadi udah ini juga ya, manggil dangdut. Ya itulah mungkin kita lihat nanti kalau misalkan kalian yang udah main juga bisa tulis komen di bawah mungkin gimana pengalaman main God of War Ragnarok ini, story-nya apakah bagus? Karena berarti sekarang udah 4 hari ya? Iya, sekitar 4 hari sebelum seminggu sih. Iya, 4 harian. Cuman biasanya udah ada orang-orang freak yang udah tamat juga gitu biasanya. Nggak berhenti tuh main. Nggak berhenti, betul. Apalagi kemarin pas momennya masuk weekend, udah main terus nggak berhenti. Ya mungkin bisa kasih pendapat kalian gimana God of War Ragnarok. Betul, kita belum sempat main. Ya mungkin kalian bisa ngasih pendapatnya apakah nanti bakal ada sequel lanjutannya. Seharusnya ada sih biasanya. Mungkin nanti udah bukan Kratos lagi pemeran utamanya, ganti ke si Atreus gitu. Bisa. Tapi tetap botak. Atreus mau mohak. Oh iya, hilang mungkin ya. Karena udah tua. Genetik. Memang mengalami kebot. Genetik. Oke. Dan di November ini juga banyak festival ya, terutama kemarin di Bandung juga ada festival yang rame ya. Apa Pospon? Dua festival rame. Sebelumnya Kickfest yang Kickfest juga nggak dilanjutin ya. Pas itu pas si Panturas main ya. Panturas main di stop gitu dan bener-bener di Bandung itu dan di beberapa kota juga banyak dan sebenarnya ini buntut dari kejadian Kanjuruhan. Ya maksudnya keramaian lah. Iya, maksudnya buat acara-acara yang sebelumnya kemarin udah leluasa dari Pesta Pora, dari Synchronize, Joyland gitu. Dan lain-lain itu udah rame. WTF juga kan kemarin ya? WTF kan bareng sama Pesta Pora ya, betul. Dan akhirnya ternyata dari kejadian di itu apa? Bom tuh? Bom. Yang ya ancaman bom kan si NCT kan itu ancaman bom kan? False alarm doang kan? False alarm. Terus kemarin akhirnya di Bandung Confess yang udah Fosfen udah di postpone 2 tahun 2 kali. Ternyata sekarang apa? Pendana tuh apa? Investornya cabut ya. Jadi ternyata katanya karena udah banyak isu-isu akhirnya Tapi memang katanya kurang ya maksudnya. Ya katanya nggak bener juga sih memang si promotornya karena kan dari dijual tiket sebelumnya tuh udah berapa terus tiba-tiba line up nambah terus gitu sampai Hamin berapa masih ngejual tiket yang sebenarnya itu udah lebih kapasitas. Dan tapi investor udah mundur duluan. Tapi di TikTok tuh ada yang bikin salah satu investornya dia udah deal investor invest 1 M terus gagal. Itu dari si pihak itunya, jadi promotornya bukan dianya. Memang bukan narik. Kesalahannya tuh memang bukan narik. Jadi ada pengelolaannya yang salah kayaknya. Akhirnya ya dibatalin jadi utang aja. Jadi harus dibalikin tuh karena kan dari totalnya dari 1 M itu kan 500 baru cair kan. Iya. Enggak, dia 1 M
Enggak, baru-baru cair setengahnya. Enggak semua. Yang dia gadein si ini kan surat tanah gitu. Surat tanah. Ya itu. Jadi ya sekarang harus refund. Ya, totos bos lah ya. Totos bos. Kita pun maksudnya sebagai apa ya, penikmat. Kita sebagai penikmat juga jadi was-was ya karena kita mau nonton Sondrenalin nanti. Betul. Dan ya kemarin juga kan katanya udah ada yang sampai ke Bandung, udah ada yang sampai siapa yang saya lihat ya? Rian The Massive kalau nggak salah sampai nge-tweet, ya udah sampai Bandung tapi di cancel kan. Ya itu katanya karena cancelnya itu baru di malam harinya. Di malam nggak sampai 24 jam. Novembernya. Nggak sampai 24 jam. Ya, itu yang lucu, kasihan lah gitu. Semoga kedepannya event-event masih bisa berlanjut karena yang tadi Hasan di mention juga Sondrenalin harusnya line up-nya itu menarik banget gitu ya. Kita kebetulan kita bakal ke sana juga, kita ngejar Wizard dan kita ngelihat line up di tanggal 26 itu menarik banget. Ya. Karena hampir semua bandnya yang saya alami masa muda ya, zaman-zaman SMA mungkin. Betul, ditambah ada The Prediksi ya, itu yang mungkin yang bakal menggembarkan ya. Dan tapi selain itu kan kedepannya kita kedenger banyak konser-konser lainnya ya. Ada apa? Blackpink, King of Convenience, KOC, Blackpink, terus ada apalagi di Indonesia. Hammer Sonic juga belum kalau nggak salah tahun depan. Hammer Sonic udah dipospon 2 kali juga gara-gara COVID. Betul, dan yang itu juga beberapa udah refund kan, teman-teman itu kalau nggak salah udah sebagian udah pada refund. Ya semoga itu masih bisa berlanjut karena sebelumnya kita dihantam oleh COVID, sekarang dihantam oleh isu internal dan ya cuman memang di Cina juga katanya naik lagi COVID. Naik lagi dengan tipe baru ya. Nah, semoga ini nggak terlalu berangsur lah. Kita juga udah capek dengan kemarin ekonomi juga udah lumayan ini ya. Susah gitu, banyak orang hidup lagi. Betul. Sekarang juga dengan isu-isu resesi dan lain-lain. Terus kemarin kita dengar katanya beberapa perusahaan teknologi di Indonesia juga pada lay off karyawannya. Bahkan Goto katanya nge-lay off 10% karyawannya itu ribuan ya. Itu ngeliat yang Twitter nggak? Apa tuh? Uploadan karyawan Twitter yang kena PHK, tapi caranya itu konyol banget. Oh Twitter. Kalau Twitter ya itu kita udah bahas minggu kemarin. Itu kan yang Elon Musk kan? Yang karyawannya cara itu, email. Itu udah minggu kemarin dan itu memang kalau Elon Musk sih memang nyeleneh aja. Dan tapi katanya semenjak kemarin isu, sebenarnya itu ada berita juga Twitter yang masalah tentang si centang birunya. Karena kan kemarin udah rilis kan sebenarnya berbayar, Twitter Blue itu udah berbayar, udah aktif. Cuman banyak orang-orang yang tidak, istilahnya nggak kompeten seharusnya. Betul. Jadi ada yang bikin akun Jesus kan jadi centang biru. Terus believe me, bla bla bla. Ada yang bikin Nestle, terus I taking a water from you and selling to you. Terus jadinya apa ya? Jadi emang terlalu nggak kekontrol gitu. Dan bisa jadi bahaya sebenarnya ya. Maksudnya apalagi Indonesia udah mau masuk politik 2024. Itu. Bisa jadi black campaign ataupun fitnah-fitnah bisa masuk ke situ. Betul. Itu kenapa nggak kepikiran ya Elon Musk? Ya mungkin tahu kali pasar Indonesia. Enggak, maksudnya Pak, di luar negeri pun kejadian kan seperti itu. Bahkan Biden aja ada yang bikin Joe Biden terus pakai centang Twitter Blue itu. Terus dia nge-tweet gitu lah, tuh kan. Tapi filternya memang jadi, maksudnya sebenarnya dikasih filter juga kan di aplikasi Twitternya kalau nggak salah. Kalau kita buka si akun si centang biru itu ada 2 beda tuh. Ada yang centang biru pure semua ikonnya itu biru, ada yang centang tapi ikonnya itu putih. Nah itu ada bedanya tuh, dijelasin di si itunya kalau nggak salah ya. Udah dilihat sama teman-teman. Itulah ternyata itu yang ramai juga dan akhirnya ternyata dari kasus itu beberapa orang yang udah di layoff pun ditarik lagi kan? Ya. Karena ternyata salah perhitungan mungkin ya. Terus itu yang lucu lah. Jadi kok bisa ya level apa ya istilahnya? Ya perusahaan publik gitu. Terus dengan level Elon Musk yang punya perusahaan di mana-mana ngambil decision yang tolol gitu. Jadi tapi maksudnya kalau decision untuk berbayar oke lah, maksudnya itu oke lah, tinggal filteringnya aja gimana gitu, siapa aja yang bisa proses masuk dari ke situ gitu. Betul. Cuman kalau yang layoff itu ya nyelenehnya aja memang tipikalnya Elon Musk gitu. Iya itulah, itu mungkin buat episode kali ini ya, dan makasih udah nonton. Kita juga ucapin kalau misalkan masih ada berita yang kita bacain atau informasi yang kita sampaikan kurang tepat, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan kalau misalkan ada masukan buat kita juga bisa tulis komen di bawah, dan jangan lupa
follow sosial media kita. Ada di Instagram di afterwave.tech, itu juga ada TikTok. Betul, dan juga ada di Twitter ya, dan kita Twitter mungkin lebih kita aktif di Twitter, dan karena informasi di Twitter lebih cepat tanpa banget. harus ada proses editing masalahnya. Tinggal kita filtering aja ini bener nggak, ini bener Betul gitu ya, itu aja mungkin, makasih udah nonton. Bye bye.